yang mengandung bahan berbahaya. Merkuri dengan titanium dioksida. Tepat pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, kami berkesempatan mewawancarai narasumber yang mengetahui lebih dalam mengenai skincare. Terlebih mengenai tentang bahaya skincare racikan yang sedang tren di kalangan masyarakat saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elia Nurhaliza Rahim dari Prodi PGSD Fakultas FKIP. Saya akan melakukan wawancara fenomena skincare racikan transformasi kulit yang mempesona atau ancaman tersembunyi dengan narasumber kami, Alfi Ramadhani. Baik, di sini saya langsung saja memberikan beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh Alfi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda melihat tren penggunaan skincare racikan di masyarakat saat ini? Apa yang mendorong meningkatnya popularitas penggunaan skincare racikan? Mungkin ya penggunaan racikan saat ini mungkin saya banyak, baik itu bagi kayak pria, wanita, remaja, dewasa, itu sudah banyak. Mungkin yang Anda maksud mungkin racikan aba-aba yang bukan dari dokter ataupun apoteker. Ya. Oke. Kalau itu sangat banyak karena itu kayak mudah didapatkan dan kita bisa membuatnya secara sendiri. Tapi itu juga tidak bagus karena itu bukan dari dokter ataupun apoteker yang meraciknya. Itu kayak bisa kayak terjadi infeksi di bagian kulit dan sebagainya. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Anda bagaimana persepsi dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya skincare racikan? Mungkin di kalangan masyarakat kayak mungkin mereka tahunya penggunaan skincare itu bagus bagi kulit, tapi mereka nggak tahu juga kayak apa akibatnya kalau memakai skincare abal-abal. Mungkin mereka awal-awal penggunaan tuh kayak merasa kayak skincare-nya tuh kayak ya bagus lah bagi kulit mereka cerah, tapi kalau mereka sudah berhenti menggunakannya itu akan mengakibatkan hal buruk pada kulitnya, mungkin terjadi infeksi, habis itu jerawat timbul dan sebagainya karena tidak cocokan kayak bahan yang digunakan di dalam situ, mungkin kayak milingnya terlalu banyak saat peracikan dan sebagainya. Apa saja bahan-bahan berbahaya yang sering ditemukan dalam skincare racikan dan bagaimana bahan-bahan ini dapat merugikan kesehatan kulit? Mungkin yang ku tahu lah ada merkuri. Merkuri itu kayak terjadinya infeksi di bagian luar kulitnya tuh kayak racun tuh bisa terkelupas di bagian kulitnya dan terjadi kemerahan. Sejauh mana profesional kesehatan seperti dokter kulit, farmasi atau bidang kesehatan lainnya dapat berperan dalam memberi pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya skincare racikan? Mungkin edukasi bisa dimulai dari kayak dari YouTube, TikTok dan sebagainya untuk mengedukasi. Dan sebaiknya kayak pengguna skincare abal-abal tuh kayak termotivasi sendiri karena kan sudah banyak kan kayak video gitu. Habis itu kayak mereka tuh sebaiknya tuh kayak beli skincare tuh ke dokter atau ke apoteker. Soalnya kan kalau di dokter kan pastinya yang pertama diperiksa terlebih dahulu mukanya apakah berminyak atau kada, habis itu kayak apakah cocok pakai skincare ini dan atau kada, kandungannya apa yang gak boleh, apa yang boleh, dan itu juga bagus untuk perawatan mereka. Terakhir, apakah ada langkah-langkah pencegahan atau kampanye yang dapat diambil untuk mengurangi risiko penggunaan skincare racikan? Bagaimana membangun kesadaran dan bahayanya? Mungkin yang pertama kan yang saya tadi ucapkan mungkin dari kayak
edukasi, mungkin kalian bisa mengedukasi di masyarakat, nanti masyarakat bisa menyebarkannya. Edukasinya tuh bisa melalui YouTube, bisa Instagram, mau internet dan sebagainya itu. Habis itu kalian juga kayak misalnya kalian kayak melihat kalau teman kalian pakai racikan gitu, kayak skincare racikan, kalian bisa mengedukasinya. Habis itu kalau dia temannya lagi ada, bisa diedukasinya kembali. Ya, itu saja. Sekian, terima kasih. Menurut Ibu, mengenai tren penggunaan skincare racikan di masyarakat saat ini. Jadi biasanya sih terkait penggunaan skincare racikan ini kan tergantung apa ya. Ini maksudnya kan skincare racikan yang tidak diracik dengan benar kan ya. Kan kalau kita ke dokter ya diracik juga, tapi kan kalau di dokter dia pasti ngeraciknya tepat. Ini kan maksudnya racikan-racikan yang rumahan aba-aba gitu ya, maksudnya yang maksudnya. Nah, jadi kadang itu kan tergantung segi apa ya, ekonomi orang. Mereka pasti pengen yang murah, jalan pintas, hasilnya bagus. Nah, itu yang bikin trennya semakin merambat gitu nanti. Tapi kan kita tergantung juga edukasinya ya. Tingkat pendidikan orang biasanya semakin pendidikannya semakin tinggi, semakin memahami. Nah, ada kekhawatiran penggunaan skincare yang berbahaya. Dan kecenderungannya kalau ekonomi di bawah, pendidikannya pun kurang gitu. Nah, tapi pengen hasilnya yang instan. Nah, itu yang bikin trennya semakin meningkat sekarang ini. Menurut Pian, apa yang mendorong meningkatnya popularitas penggunaan skincare racikan? Karena banyaknya testimoni bahwa ini skincare-nya misalnya pengen putih dalam waktu yang instan, dalam waktu yang cepat. Nah, padahal itu kan biasanya videonya diedit lah kayak gitu. Nah, ya lo pakai ini langsung putih, padahal tangannya beda orang gitu ya. Atau memang ada pewarna putihnya di situ, setelah kita cuci misalnya pakai air ternyata hilang. Nah, gitu. Jadi adanya testimoni yang pengen cespleng gitu, pengen langsung putih, apalagi kan kita cenderungnya cantik itu putih, padahal kan sekarang cantik itu beragam sesuai dengan kepercayaan diri kita masing-masing kan. Nah, jadi karena keinginannya putih, keinginannya bersih, keinginannya mulus gitu. Taunya ternyata kulitnya semakin tipis gitu. Nah, Selanjutnya, bagaimana persepsi dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya skincare racikan? Ya tadi ya tergantung sisi pendidikan orang gitu ya. Ada yang rata-rata sih pasti sudah tahu ya, pasti sudah tahu bahwa merkuri itu berbahaya ya. Cuman yang kurang pengetahuannya, oh ini produk yang berbahaya, oh yang ini tidak berbahaya. Nah, tahunya kan ini kosmetik sudah ada labelnya aman gitu. Nah, cuma tidak tahu ternyata kandungan di dalam sini ada merkurinya. Nah, itu yang seringnya pengetahuannya kurangnya tuh di situ, ketidaktahuannya itu di situ bahwa ini mengandung merkuri. Padahal misalnya diumumkan oleh BPOM, tapi kan tidak semua orang membaca pengumuman itu ya. Nah, tidak semua orang baca pengumuman itu. Bisa jadi yang ini dari mulut ke mulut, aku pakai ini bagus, aku pakai ini bagus, coba lagi. Nah, nggak taunya ternyata ada merkurinya. Selanjutnya, bagaimana dampak jangka panjang penggunaan skincare racikan pada kesehatan kulit? Dampaknya itu bisa jadi dari kulitnya semakin tipis, kemudian bisa jadi nanti iritasi, bisa jadi alergi. Resiko paling jauhnya itu bisa sampai kanker kulit kan, itu yang paling khawatirnya karena penggunaan skincare yang abal-abal tadi yang takarannya tidak sesuai, produknya zatnya pun tidak untuk diperuntukkan untuk kulit. Nah, itu dampaknya jangka pendek atau jangka panjang, iritasi terkelupas, bengkak, ruam, alergi sih yang paling cepat gitu. Itu resikonya, dan bisa jadi tidak kembali lagi kan kulitnya, malah kayak pengennya putih, pengennya bersih, pengennya glowing, tapi ternyata munculnya malah ruam-ruam merah, malah muncul flek gitu. Semakin berumur kan otomatis tubuh kita kan semakin tidak bisa menyesuaikan dan tidak bisa beradaptasi lagi gitu. Bahkan nyalanya sudah berbeda. Baik, untuk selanjutnya, apa saja bahan-bahan berbahaya yang sering ditemukan dalam skincare racikan dan bagaimana bahan-bahan itu dapat merugikan untuk kesehatan kulit? Yang paling sering ditemukan oleh BPOM itu setahu saya sih merkuri ya, itu yang paling sering ketemuan. Yang paling sering ketemuan merkuri
jadi kan efeknya tadi putihnya cesplang gitu, langsung cepat tidak bisa kan. Sejauh mana profesional kesehatan seperti dokter kulit, farmasi, atau bidang kesehatan lainnya dapat berperan dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya skincare racikan. Edukasi kan sekarang sudah macam-macam ya, dari media sosial itu bisa berupa format, misalnya berupa format blogging, jurnal, artikel yang bisa sudah disampaikan ke masyarakat, kemudian bisa melalui seminar, bisa melalui video vlog ya, Instagram, TikTok itu sudah bisa dimanfaatkan di banyak tempat gitu, termasuk kalau misalnya dari pihak farmasi, misalnya di toko obat, di apotek, atau di toko kosmetik yang ada farmasinya, mereka pasti memastikan apa yang mereka pasarkan, apa yang mereka berikan kepada konsumen itu adalah produk yang aman gitu. Jadi bukan racikan abal-abal. Audio Jungle.